Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya. Kali ini kita akan melanjutkan materi dasar akuntansi pertemuan keempat, yaitu jurnal. Ya. Pembagian akuntansi di sini, akuntansi dibagi menjadi 3. Ya, akuntansi manajemen yang pertama. Di sini dijelaskan bahwa akuntansi manajemen adalah cabang akuntansi yang menghasilkan laporan keuangan bagi pihak internal organisasi atau manajemen. Jadi di sini akuntansi adalah laporan keuangan. Cuman kalau akuntansi manajemen di sini diperuntukkan untuk pihak organisasi atau manajemen perusahaan. Yang kedua, akuntansi keuangan. Di sini adalah cabang akuntansi yang menghasilkan laporan keuangan bagi pihak ekstern seperti investor, kreditor, dan Bapepam. Jadi untuk akuntansi keuangan ini ya sama juga laporan keuangan, cuman peruntukannya lain. Di sini akuntansi keuangan diperuntukkan untuk pihak eksternal, yaitu investor, kreditor, dan Bapepam. Yang ketiga, akuntansi pemerintah. Di sini dijelaskan adalah cabang akuntansi yang memproses transaksi-transaksi keuangan pemerintah yang menghasilkan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBN atau APBD kepada rakyat melalui lembaga legislatif serta untuk kepentingan pihak-pihak terkait. Kalau akuntansi pemerintahan ini ya, dia bekerja untuk menyusun laporan keuangan pemerintahan. Di sini ada 2, APBN itu level nasional dan APBD itu level daerah atau kayak di Kudus ini level kabupaten. Biasanya kalau sekarang akuntansi pemerintahan ini sudah dirancang masuk ke dalam suatu sistem yang disebut dengan e-government. Ya, nanti di semester atas Anda belajar ini e-government. Siklus akuntansi di sini yang pertama itu ada bukti transaksi, bukti penjualan. Jadi di suatu perusahaan itu finalnya ketika dia memproses suatu barang, ketika dia membeli bahan lalu diproses menjadi suatu produk dan produk itu akhirnya dijual ke konsumen, nah menghasilkan satu dokumen yaitu bukti transaksi atau nota. Dari nota ini masuk ke jurnal. Ya, jurnal ini digunakan untuk mengetahui pergerakan keuangan dari bulan ke bulan, mengetahui pergerakan keuangan dalam periode 1 tahun, 2 tahun, dan seterusnya. Dari jurnal masuk ke buku besar. Ya, kemarin sudah kita singgung sedikit apa itu buku besar. Dari buku besar masuk neraca saldo masuk jurnal penyesuaian masuk jurnal penutup disusun sebagai laporan keuangan final di sini. Nah, ini yang nantinya entah itu digunakan untuk perusahaan atau digunakan untuk pihak eksternal, investor, kreditor, atau digunakan untuk lembaga pemerintahan. Next. Konsep entitas terpisah. Perusahaan dianggap terpisah dengan pemiliknya. Nah, ini kemarin sudah sempat saya contohkan, jadi ketika saya punya uang, itu adalah uang saya. Tetapi ketika uang ini saya investasikan ke perusahaan, uang ini sudah tidak uang saya, tapi uang ini adalah kas atau aset perusahaan. Ya, coba kita bahas lagi. Contoh, di sini ada Elisa. Ya, yang simpel-simpel dulu aja. Elisa membuka salon, diberi nama Salon Elisa. Di sini Elisa punya uang 10 juta.
uang 10 juta Elisa ini diberikan atau dimasukkan ke dalam salon Elisa. Jadi yang tadinya uang Elisa itu 10 juta, ya, ketika dimasukkan sini, di sini sudah tidak dibilang uang Elisa, tapi di sini adalah aset perusahaan yang disebut dengan kas. Ya. Jadi salon Elisa punya kas awal atau modal awal 10 juta. Harta salon sama dengan 10 juta. Kepentingan Elisa sama dengan 10 juta. Di sini harta sama dengan kepentingan pemilik. Ya. Jadi ini 10 juta sudah menjadi harta salon. Nah, di sini muncul kreditor. Ya, kreditor ini si Elisa pengen menambah modal salonnya sehingga dia utang ke bank, misal. Utang ke bank sebanyak 1 juta. Siapa yang utang? Elisa. Dipergunakan untuk salonnya. Uang 1 juta masuk. Ya, uang 1 juta masuk ke salon. Di sini harta bertambah dari kreditor. Harta menjadi 11 juta. Di sini berasal dari kepentingan pemilik 10 juta, harta Elisa tadi ditambah dana dari kreditor sebesar 1 juta. Ya. Jadi total harta salon sebesar 11 juta. Di dunia bisnis itu sangat biasa berhubungan dengan kreditor. Kenapa? Ya memang para pengusaha membutuhkan ini, ya, membutuhkan bantuan bank untuk pengembangan usahanya. Kalau modalnya banyak, punya uang pribadi sih nggak masalah. Tapi kalau tidak punya uang pribadi, biasanya para pengusaha menggunakan jasa bank untuk menambah modalnya. Nah, ini pengetahuan Anda jika nanti Anda mau berbisnis. Nah, ini contoh jurnal. Dipahami dulu. Di sini ada transaksi, ya. Terus di sini ada harta, di sini ada utang dan modal. Contoh, setoran pemilik 10 juta. Masuk ke kas. Harta Elisa masuk ke sini 10 juta. Piutang 0. Awal ya, awal piutang 0, belum punya utang. Utang 0, modal 10 juta. Kenapa ini disebut modal? Ya karena ini digunakan untuk modal awal salon, ya, uang Elisa. Next. Contoh yang lebih kompleks. Di sini setoran pemilik ditulis ulang, terus pinjam uang di sini 1 juta, ya. Kira-kira masuk kemana? Kas bertambah 1 juta. Di total ini 11 juta. Utang bertambah 1 juta. Kenapa? Karena ini dari kreditor tadi, dari bank. Ya. Modal 0. Next, saldo sama dengan 11 juta. Salon Elisa bisa menjual jasa tunai 600.000 dalam 1 bulan misal ini. Nah, otomatis kas di sini dia bertambah 600.000. Modal bertambah 600.000. Ya. Total saldo ini di total semua jadi 11.600.000 rupiah. Ini masih tetap ya, utang masih tetap, modal masih tetap ya, 10.600.000. Jual jasa kredit. Piutang bertambah 2 juta. Jual jasa kredit itu apa? Jual jasa kredit itu salon Elisa berhasil menjual ke konsumen, cuman konsumen bayarnya secara kredit, jadi tidak dibayar cash. Totalnya sebanyak 2 juta. Jadi konsumen kasbon, ya. Di sini piutang bertambah. Belum masuk kas. Kenapa? Karena belum menerima uang.
Ya, belum menerima, masih catatan aja di sini berbentuk kredit. Nanti kalau ini sudah lunas dibayar konsumen baru bisa masuk ke sini. Utangnya 0 dan modal di sini bertambah 2 juta. Tapi ini dengan catatan belum menerima uang. Ya, karena di sini masuknya sebagai piutang. Saldo di sini 19.600.000, di sini 2 juta. Untuk utang masih tetap 1 juta dan untuk modal di sini total semuanya 12.600.000. Nah, Salon Elisa membayar gaji karyawan sebesar Rp100.000. Kira-kira kasnya bertambah atau berkurang? Cek. Nah, kasnya berkurang 100.000. Kenapa? Dari kas ini digunakan untuk membayar karyawan. Piutangnya 0, utangnya 0, modalnya berkurang 100.000. Saldo 11.500.000 ya, yang lainnya masih tetap. Pemilik menarik 200.000. Kira-kira apa ini? Si Elisanya menggunakan uang salon sebanyak 200.000. Misal di sini dipakai Elisa untuk belanja pribadi, harus dipisahkan ya antara uang salon dan kebutuhan pribadi. Kalau si Elisa ini mengambil 200, berarti uang salonnya diambil 200.000. Jadi di sini minus. Nah, minus 200.000 modal, di sini minus 200.000, yang lainnya tetap. Saldo ya, 11.500 dikurangi 200 sebesar 11.300.000. Di sini piutang masih 2 juta. Di sini utang masih tetap, di sini modal balance ya. Balance. Antara ini ya dikurangi utang sebesar 11.300 dan di sini juga 11.300. Jadi semua transaksi diperhatikan mana masuk kas, mana masuk piutang, mana dia utang, mana itu modal. Kalau Anda belajar membuat, di sini step by step harus teliti. Nah, untuk menambah pemahaman, ya, silahkan Anda coba dulu praktek di Excel membuat suatu kasus. Nanti saya tulis deh tugasnya, ya, untuk tugas Anda latihan. Saya juga pengen lihat kemampuan Anda menggunakan Microsoft Excel seperti apa. Semoga semuanya bisa ya, karena di SMA untuk aplikasi perkantoran, Microsoft Word, Excel, PowerPoint, semuanya sudah dapat saya kira. Kalau yang belum bisa sama sekali, bisa WA saya atau minta tolong ke temannya, nggak apa-apa. Ya. Oke, terima kasih. Segini dulu kuliah dari saya. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, silahkan Anda tanya di grup. Nanti kita bahas bareng-bareng biar temannya bisa sama-sama melihat. Segini dulu kuliah saya tutup. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.